Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la nabiya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama bertakwa dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan sehat, selamat. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, setiap orang yang ada di dunia ini mengharapkan hidup bahagia. Sedangkan seperti apakah bahagia itu? Relatif orang memandangnya. Ada bahagia ketika dia merasa berkecukupan. Ada lagi bahagia ketika dia punya anak. Ada lagi bahagia dia punya kendaraan. Ada lagi bahagia dengan lancarnya bisnis dan lain sebagainya. Relatif orang memandangnya. Akan tetapi ada syair Jawa memandang tentang keindahan, memandang segala sesuatu itu dengan baik sekali. Bahagia, kadang ketika memandang orang lain bahagia, itu belum tentu orang itu bahagia. Pun sama, orang lain memandang kita seperti bahagia, pada kenyataannya ya sama saja. Ada syair Jawa yang mengatakan, yen nyawang gunung katone suwung, nyawang segara ombak-ombakan, ati keyung-yung pikiran bingung, urip sengsara lagi corona. Akan tetapi segala kebahagiaan itu tadi kuncinya hanya satu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bahagia itu seperti apa? Konsep Al-Quran mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahagia itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunianya dia bahagia, di akhiratnya dia bahagia, kemudian ketika di akhirat bebas dari siksa neraka. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Kadang orang bahagia di dunia, belum tentu di akhirat tidak bahagia. Kita semua sebagai umat Muhammad, sebagai umat Islam yang sedang menjalankan puasa, semoga kita berada selamat di dunianya, bahagia di dunianya, selamat di akhiratnya, bahagia di akhiratnya, dan terhindar dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh untuk orang yang berpuasa, lisoimi farhatani. Untuk orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun ingda iftarihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika dia berbuka. Kebahagiaan ini tidak didapat oleh orang yang tidak berpuasa. Kebahagiaan ini didapat hanya mereka yang melakukan puasa. Ketika berpuasa, dia menunggu waktu berbuka. Dan saat ketika berbuka, santapan pertama dia berbuka, apa yang diucapkan olehnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian makan, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seteguk air yang masuk ke dalam tenggorokannya akan menjadi energi iman untuk dirinya, akan menjadi energi iman di dalam jiwa dan tubuhnya. Kemudian kebahagiaan yang kedua kata Rasulullah untuk orang yang berpuasa adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya. Kebahagiaan ini tidak bisa didapat oleh orang yang tidak berpuasa. Kebahagiaan ini hanya didapat oleh orang yang berpuasa. Umur manusia itu hanya sekilas di dunia ini.
Ada orang yang naik motor, mereka meninggal dunia. Ada yang berkendaraan dan ada dalam kondisi apapun. Manusia tidak ada yang tahu kapan dia ini akan dijemput oleh malaikat maut. Ketika kita mau berpuasa, maka farhatun indal liqa'i rabbih. Dia akan mendapatkan kebahagiaan ketika bertemu dengan Tuhannya. Karena apa? Amalan yang dia lakukan, amaliyah yang dia lakukan, sedekah yang dia lakukan akan dilipat gandakan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, menyambung dari hari yang kemarin, bahwasanya barang siapa yang sholat tarawih, fadilah sholat tarawih pada malam yang kelima, maka pahalanya seperti sholat di Masjidil Haram, seperti sholat di Masjidil Nabawi, seperti sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Sungguh bahagia bagi mereka yang melakukan ibadah puasa dan mereka yang mau sholat tarawih. Di saat sekarang ini, ketika kita merindukan Ka'bah, di saat sekarang ini, ketika kita merindukan Madinah, di saat sekarang ini, ketika kita rindu dengan Masjidil Aqsa yang semuanya sekarang sedang ditutup, pahala ketika kita sholat tarawih sama pahalanya seperti sholat di ketiga tempat suci itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dan kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rizkinya oleh Allah, diselamatkan dunia dan akhiratnya oleh Allah, dan menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia juga bahagia di akhirat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.